Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gumelar Tambunan dari D4 Teknik Elektronika Politeknik Negeri Bandung. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan hasil kerja saya, yakni HMI Spaceplate pada LCU Room Heater Control. Selamat menyaksikan. Berikut adalah tampilan awal ketika kita meruntime dari HMI sistem kendali suhunya. Pertama adalah main login. Untuk main login ini yang dapat mengakses adalah seorang administrator. Oleh karena itu kita masukkan terlebih dahulu username-nya administrator, yakni administrator dengan passwordnya adalah admin. Nah, setelah kita melalui main login yang tadi, kita akan ditampilkan dengan standby login. Selanjutnya kita akan login saja untuk melihat tampilan secara keseluruhan. Lalu kita start terlebih dahulu untuk menampilkan faceplate-nya. Berikut adalah tampilan secara keseluruhan dari HMI sistem kendali suhu. Pertama, di bagian kiri bagian atas ini terdapat judul, ini tipe temperature heater control. Lalu di bawahnya terdapat tabel untuk alarm. Lalu di sebelahnya terdapat alarm, di mana di alarm ini kita dapat melakukan acknowledge. Lalu dapat melihat juga keadaan alarm, yakni normal, warning, atau danger. Selanjutnya terdapat database. Di database ini kita dapat mengkoneksikan atau mendiskoneksikan hubungan kita dengan database, yakni database yang kita gunakan adalah Microsoft Access. Lalu di bawahnya terdapat tampilan suhu ruangan sekarang, yakni 27 derajat Celcius. Lalu di bawahnya terdapat standby login, di mana di standby login ini kita dapat mengatur mengubah password atau change password, atau lalu mengkonfigurasi users. Lalu kita dapat shutdown, login, atau log off. Lalu di bawah ini terdapat mandatory, start atau stop. Lalu terdapat faceplate untuk mengaktifkan faceplate lamp. Lalu di bagian kanan terdapat value display. Yang dapat dilihat di value display ini kita dapat melihat nilai SV dan nilai PV. Lalu di sebelahnya terdapat tombol navigasi untuk BFD, PFD, dan PNID. Lalu di bagian kanan ini terdapat faceplate lampu, di mana di faceplate lampu ini kita dapat mengatur nilai set point-nya pada slider ini. Lalu kita juga dapat melihat nilai SV dan nilai PV. Lalu di bawahnya ini terdapat trend ya. Untuk trend ini kita dapat membesarkannya dengan mengklik tombol display ini. Nah, dapat dilihat displaynya menjadi lebih besar. Lalu kita close. Lalu di bawahnya terdapat parameter kendali PID. Di parameter kendali PID ini kita dapat mengatur parameternya secara manual ataupun secara otomatis. Untuk manual kita dapat mengatur KP, TI, dan TD. Untuk otomatisnya akan terlihat di bagian kanan ini ketika tipe kendali autonya dinyalakan. Lalu di bawahnya terdapat tipe kendali tipe A, tipe B, dan tipe C. Lalu di bawahnya ada auto. Jika autonya dipencet, maka kita akan menggunakan parameter yang sudah saya temukan saat saya melakukan tuning secara manual. Lalu saya matikan lagi, lalu saya close. Di sini juga terdapat tombol close untuk menutup faceplate lampu. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian navigasi ini. Di bagian navigasi ini terdapat 3 buah tombol untuk BFD, PFD, dan PNID. Pertama kita akan sekarang ini yang sudah aktif adalah BFD atau block flow diagram. Lalu saya akan pencet bagian BFD, akan tampil proses flow diagram. Lalu saya akan mencet bagian PNID dan akan tampil block piping and instrumentation diagram. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian ini, yakni bagian users main. Untuk mengakses ini terdapat 3 user yang dapat mengakses sistem ini. Yang pertama adalah as administrator itu sendiri. Sebagai as administrator, administrator dapat mengubah password, melakukan konfigurasi user, melakukan shutdown, dan melakukan login dan log off. Selanjutnya ada user bernama operator. Pertama kita log off terlebih dahulu, lalu kita masukkan usernya as operator. Kita masukkan username-nya operator,
dengan password operator. Nah, di sini sudah akan tampil login as operator. Lalu kita login. Nah, untuk as operator ini sendiri memiliki akses yang sama seperti as administrator, tapi perbedaannya adalah kalau as operator ini tidak dapat melakukan konfigurasi users dan tidak dapat melakukan shutdown. Nah, selanjutnya adalah kita mencoba users yang ketiga, yakni user as guest. Kita masukkan username guest dan passwordnya adalah guest. Nah, sudah tampil login as guest, lalu kita akan login dengan as guest. Nah, untuk SG sendiri hanya dapat melihat bagian block flow diagram saja. Lalu kita log off lagi dan kita akan loginnya as administrator saja. Dengan password admin. Lalu kita login. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian alarm. Pada alarm ini terdapat 3 keadaan, yakni normal, warning, dan danger. Untuk normal ini akan menyala berwarna hijau ketika suhu berada di antara lebih dari 25 derajat, lebih dari sama dengan 25 derajat, sampai kurang dari sama dengan 35 derajat. Lalu untuk warning akan menyala ketika suhu kurang dari 25 derajat dan lebih dari 35 derajat. Lalu untuk keadaan danger, lampu akan menyala berwarna merah ketika suhu kurang dari 20 derajat dan lebih dari 40 derajat. Nah, dalam keadaan danger akan menyala seperti lagu untuk menandakan bahwa sedang dalam keadaan danger. Nah, ketika dalam keadaan danger, untuk mematikan suara maka dapat dilakukan dengan memencet ACK ini. Nah, selanjutnya saya akan melakukan percobaan untuk mengendalikan nilai suhunya. Pertama kita akan membuka faceplate lampu, lalu menentukan nilai set point-nya. Di sini saya akan menggunakan nilai set point-nya adalah 34. Lalu kita akan memilih tipe kendalinya. Di sini saya akan menggunakan tipe kendali A. Lalu saya akan menggunakan auto yang merupakan hasil tuning manual yang saya telah lakukan. Di sini dapat dilihat bahwa nilai suhu sudah sesuai dengan nilai set point-nya, yakni 34 derajat Celcius. Selanjutnya saya akan mencoba menggunakan tipe kendali B. Tapi untuk itu saya akan menurunkan suhunya terlebih dahulu. Selanjutnya setelah suhu ruangan turun yakni sekitar 28 derajat Celcius, maka kita dapat mencoba tipe kendali B dengan parameter auto. Namun sebelumnya kita akan menghubungkannya dengan database terlebih dahulu agar data-data nantinya terekam dan dapat dilihat kembali pada database Microsoft Access. Oleh karena itu kita akan menghubungkannya dengan memencet tombol connect. Setelah error message-nya adalah no errors occurred, maka database ini sudah terhubung. Nah, oleh karena itu kita dapat
dapat mencoba tipe kendali B dengan parameter auto. Namun sebelumnya kita akan men-set set pointnya terlebih dahulu, yakni 37. Lalu kita akan nyalakan autonya, parameter auto. Di sini dapat dilihat bahwa suhu sudah sesuai dengan set pointnya, yakni 37 derajat, dan dapat dilihat juga pada grafik trennya bahwa suhu sudah di daerah 37 derajat. Oleh karena itu tipe B juga dapat berjalan pada sistem kendali ini. Nah, selanjutnya saya akan mencoba menggunakan tipe kendali C dengan parameter auto. Selanjutnya setelah suhu hinggap sudah turun, yakni di angka 30 derajat Celcius, maka kita akan mencoba menggunakan kendali tipe C yang parameternya adalah otomatis. Kemudian kita atur terlebih dahulu nilai set pointnya, kita atur nilainya adalah 34. Lalu kita nyalakan autonya. Nah, dapat dilihat suhu sudah sesuai dengan nilai set pointnya, yakni 34 derajat Celcius. Selanjutnya saya akan mencoba menggunakan parameter kendali PID manual yang saya masukkan pada kolom di sini. Setelah nilai suhu berada di angka 29 derajat Celcius, sekarang kita akan mencoba menggunakan parameter kendali PID secara manual. Saya sudah mengatur nilai set pointnya sebesar 35 derajat Celcius. Kita masukkan parameternya, TD-nya 75, TI-nya 100, dan KP-nya adalah 0,3. Dapat dilihat setelah menggunakan parameter 0,3, TI 100 dan TD 75, suhu sudah sesuai dengan nilai set pointnya. Namun dapat dilihat pada tren ini terdapat overshoot yang cukup besar dan cukup lama hingga mencapai nilai set pointnya. Nah, setelah ini saya akan mencoba menggunakan tipe kendali B dengan parameter manual lainnya. Setelah nilai suhu ruangan turun di nilai 29 derajat, maka saya akan mencoba menggunakan tipe kendali B, dan sebelumnya nilai set pointnya sudah saya atur menjadi 34 derajat Celcius. Dan kita masukkan TD-nya adalah 1,8, TI-nya dari 250, dan KP-nya adalah 0,2.
Dapat dilihat dari responnya bahwa dengan menggunakan parameter ini suhu sudah dapat sesuai dengan set point yang telah diinginkan, yakni 34 derajat. Dan selanjutnya saya akan mencoba menggunakan tipe kendali C. Selanjutnya setelah suhu ruangan turun menjadi 29 derajat, maka saya akan mencoba menggunakan tipe kendali C dengan parameter manual yang nanti saya akan masukkan, dan sebelumnya saya sudah mengatur nilai set point-nya adalah 34 derajat Celcius. Kita masukkan nilai TD-nya adalah 1,8, TI-nya ada 250, dan KP-nya adalah 0,2. Semua kita ganti dulu, kita cek. KP-nya adalah 0,2. Dapat dilihat pada grafik trendnya, suhu sudah sesuai dengan nilai set point-nya, yakni 34 derajat Celcius. Oleh karena itu, parameter yang digunakan merupakan parameter yang sudah baik karena menghasilkan respon yang cukup baik. Selanjutnya, saya akan menampilkan database pada Microsoft Access. Di sini dapat dilihat beberapa nilainya seperti SV, PV, waktu, dan nomornya. Nah, di sini dapat dilihat nilai PV-nya 32 akan mendekati dari nilai SV-nya. Terima kasih semuanya telah menonton video ini sampai akhir. Saya yakin video ini dapat bermanfaat buat semuanya. Saya minta maaf jika masih terdapat kesalahan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.